Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Kita bicara mengenai putusan MK ya, nomor 60 yang baru-baru ini digedok ya oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terkait dengan syarat prosentase atau syarat threshold calon kepala daerah ya. Kalau didasarkan pada pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ya, itu syarat minimal itu harus 25% ya suara sah ya dari partai politik, dan partai politik itu harus memiliki kursi di DPRD. Nah, kalau kita lihat aturan itu memang itu merupakan suatu kemunduran. Karena apa? Kalau kita lihat flashback pada peristiwa 2013, Khofifah pada waktu itu ketika bertarung dengan 4 ya. Yang pertama adalah Pak Dekarwo, yang kedua adalah Khofifah, yang ketiga adalah Bambang Deha ya, itu juga maju pada waktu tahun 2013. Dan yang terakhir adalah kalau nggak salah Gus Jana ya, dia menggunakan jalur independen atau jalur perseorangan. Nah, di situ Khofifah itu yang partai politik yang berasal dari yang memiliki kursi di DPRD itu hanya PKB. Sedangkan yang lainnya adalah partai-partai non parlemen ya. Sehingga ketika digabungkan semuanya maka menjadi 20%. Nah, sekarang ini di samping apa itu tidak perlu partai politik yang memiliki kursi di DPRD, itu juga ada syarat persentase atau thresholdnya. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Kalau di level provinsi ya, yaitu gubernur, calon gubernur dan calon wakil gubernur, itu kalau daerah itu sampai dengan 2 juta, itu syaratnya adalah 10% suara partai politik pendukung ya. Lah, kalau 12 juta di Jawa Timur ya, 12 juta lebih di Jawa Timur, itu cukup mengumpulkan 6,5%. Lah, kalau di level kota kabupaten, kalau 2 sampai 250.000 penduduknya itu 10%, tetapi kalau di atas 2 juta seperti di Surabaya itu 6,5% dari suara partai politik. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat memang itu ada harapan ya agar pasangan calon kepala daerah itu menjadi lebih banyak. Nah, lalu kita akan lihat pada kasus akhir-akhir ini ya, yaitu terkait dengan kotak suara kosong ya, kotak kosong ya. Artinya partai politik calon kepala daerah ini, pasangan calon kepala daerah ini bertarung dengan kotak kosong lah. Harapan kita nanti dengan adanya penurunan persentase yang cukup 6,5% yang dengan jumlah penduduk yang padat yaitu hanya sekitar 6,5%. Harapan kita kotak kosong yaitu calon tunggal maksudnya ya, itu menjadi lebih sedikit ya, karena potensi untuk bisa maju sebagai pasangan calon kepala daerah itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kalau dulu kan jelas sebelum putusan ini, kenapa banyak pasangan calon kepala daerah tunggal? Karena syarat untuk maju sebagai atau mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah itu cukup sulit, yaitu minimal 25%. Nah, sekarang bisa sampai 6,5% jika jumlah penduduk itu di atas 12 juta jika provinsi, dan di kota kabupaten itu 2 juta lebih jika kabupaten kota, yaitu 6,5% ya. Nah,
harapan kita itu memang semakin banyak calon semakin bagus ya. Dan saya kira calon tunggal itu kalau tidak terpaksa ya, lebih baik itu tidak terjadi dalam praktek ke depan, karena syarat untuk menjadi pasangan calon kepala daerah itu lebih mudah. Atas putusan ini, tentu akan merubah peta kontestasi politik di Pilkada. Sejumlah partai yang tidak mendapat kesempatan memperoleh kursi, bisa terlibat dalam pesta demokrasi. Tentu keputusan MK ini memupuskan potensi calon tunggal di beberapa daerah. Apakah itu akan berimbas pada Pilgub Jawa Timur? Sangat berimbas. Artinya bukan hanya di Pilgub Jawa Timur, tetapi hampir semua daerah yang saat ini, terutama yang daerah-daerah yang berpotensi untuk calon tunggal, ini lebih kecil lagi untuk calon tunggal di daerah-daerah khususnya Jawa Timur. Artinya ini bisa menganulir hukum kosong. Bisa menganulir hukum kosong, betul. Termasuk Surabaya? Termasuk Surabaya. Ya, termasuk Surabaya, bahkan yang kemarin kami hampir 18 kabupaten kota di Jawa Timur, kalau sudah terjadi seperti ini, maka saya yakin tidak lebih dari 3-4 pilkada yang melawan hukum kosong. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Namun DPR tolak beberapa putusan MK soal syarat batas usia calon kepala daerah, terutama putusan ambang batas pilkada untuk partai on-parlemen. Melalui badan legislatif yang sedang menggodok perubahan undang-undang pilkada, hampir pasti menyepakati partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi, dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama. Aturan itu berbunyi bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kalau itu ukuran ke politik kita agak susah ya, karena kita bicara mengenai kepentingan partai politik bagaimana. Meskipun diberikan peluang oleh hukum ya, dalam hal ini adalah putusan MK ya, tetapi itu akan kembali lagi pada partai politiknya. Kalau partai politik itu tidak ya berkehendak untuk mengusung calon, ini juga agak bahaya ya. Oleh karena itu akan lebih baik lagi jika dalam undang-undang nanti bisa direvisi itu, jika dengan syarat yang begitu ringan ini ya, ternyata tetap mereka tidak mengusung calon, maka ada sanksi ya, seperti itu. Memang mengusung calon adalah hak, tetapi kalau ada kesengajaan secara moral, misalnya ada deal-deal politik, karena bagaimanapun boleh saja kita bicara mengenai kepentingan politik, tapi kepentingan politik itu harus didasari pada moral, ya. Kalau ada kesengajaan supaya ada calon tunggal, dan itu kesengajaan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral, maka lebih baik itu undang-undang itu harus ada sanksi, ya. Dan jika misalnya partai politik ya tidak mengusung ya calon atau pasangan calon kepala daerah, maka dia akan diberikan sanksi administrasi, misalnya denda atau apalah ya, itu nanti agar itulah itu terjadi kan diatur dalam undang-undang pemilu presiden ya. Jadi dalam undang-undang pemilu presiden sudah diantisipasi agar bagaimana tidak ada pasangan calon tunggal ya, sehingga ada rivalitas yang itu. Kalau nggak gitu nanti calon tunggal lagi ya, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada moralitas dari elit politik yang ada di partai politik. Semua pihak seharusnya mematuhi putusan MK. Pemerintah dan partai politik di parlemen jangan sampai melakukan tindakan melawan konstitusi. Bagaimanapun putusan MK final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain untuk melawan putusan itu.